kendaraan petugas dipepet. Lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api. Tidak ada di tangan pihak FPI. Itu yang pertama, termasuk mobil-mobilnya. Terkait dengan hal tersebut, kami Polda Metro Jaya kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Saya luruskan dulu narasi dan judul-judul yang berkembang bahwa saling tembak, baku tembak. Perlu diketahui bahwa namanya media itu menurut saya harus memberikan pencerahan dan pendidikan yang baik. Artinya kami sudah sampaikan kemarin beberapa kali lewat saya pribadi dan Pak Haji Munarman dari selaku Sekretaris Umum FPI bahwa tidak ada penembakan dari pihak FPI. Kami, saya dan Pangdam Jaya menghimbau kepada saudara MRS dan pengikutnya untuk tidak menghalang-halangi proses penyidikan. Undang-undang yang mengatur tentang tugas kepolisian nomor 2 tahun 2002 bahwa tugas polisi adalah untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dengan cara melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat. Apa yang terjadi terhadap keenam mujahid ini itu sangat-sangat bertentangan dengan apa yang diberikan hukum untuk dikerjakan oleh aparat kepolisian. Karena itu kita ingin pemerintah untuk mendorong terbentuknya tim independen pencari fakta, dan selain itu karena ini sudah melakukan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan, maka kita sangat menginginkan Komnas HAM untuk turun menuntaskan persoalan-persoalan apa sebenarnya yang terjadi terhadap keenam mujahid ini. Karena menurut keterangan keluarga yang barusan kita konfirmasi, mereka tidak pernah diberitahu kalau anaknya sudah menjadi korban. Strategi FPI bongkar fakta, ini top, Polri makin tersudut. Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI Munarman meminta agar dibentuk tim pencari fakta independen yang dipimpin langsung oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Pelanggaran berat, extrajudicial killing, dan ini melanggar hak asasi manusia. Karena itu kita ingin pemerintah untuk mendorong terbentuknya tim independen pencari fakta, dan selain itu karena ini sudah melakukan pelanggaran berat terhadap kemanusiaan, maka kita sangat menginginkan Komnas HAM untuk turun menuntaskan persoalan-persoalan apa sebenarnya yang terjadi terhadap keenam mujahid ini. Karena menurut keterangan keluarga yang barusan kita konfirmasi, mereka tidak pernah diberitahu kalau anaknya sudah menjadi korban. Artinya mereka tahu itu setelah ada pengumuman dari pihak kepolisian yang menurut saya sebagai anggota Komisi 3 selalu saja itu pernyataan sepihak yang tidak didahului dengan menunjukkan bukti-bukti yang mendukung. Terkait kasus terbunuhnya 6 anggota Laskar FPI, saya setuju dan terima kasih atas dukungan dari IPW. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Ini tak boleh lepas dari jerat hukum. Bahkan saya mengimbau kepada masyarakat Indonesia yang masih menginginkan tegaknya keadilan, cobalah tandai peristiwa ini dengan melaksanakan salat gaib di seluruh daerah untuk mendoakan agar peristiwa seperti ini tidak lagi dialami oleh rakyat Indonesia. Tegas Munarman saat konferensi pers di markas FPI di Petamburan Senin 7 Desember. Ia tidak melaporkan kejadian ini kepada Propam Polri.
sebab kewenangannya bukan di Korps Bayangkara lagi. Ini jeruk makan jeruk. Ini ada unsur pelanggaran HAM berat. Ini jeruk makan jeruk. Ini ada unsur pelanggaran HAM berat. Ini di Komnas HAM, bukan lagi di Propam, terangnya. Diketahui ada 6 jiwa yang tewas setelah ditembak mati oleh pihak kepolisian karena diduga menyerang petugas. Mereka adalah Faiz, Ambon, Andi, Reza, Lutfi, Kadafi. Saat mengawal Habib Rizik menuju tempat pengajian, Munarman juga mengatakan bahwa insiden tersebut terjadi di pintu tol Karawang Timur. Presidium Indonesia Police Watch atau IPW Neta Espane mendesak agar segera dibentuk tim pencari fakta independen untuk mengungkap kasus tersebut. Antara versi Polri dan versi FPI sangat jauh berbeda penjelasannya. Polri mengatakan anggotanya ditembak Laskar Khusus FPI yang mengawal Rizik. Apakah benar bahwa Laskar FPI itu membawa senjata dan menembak polisi? Ungkap Neta Senin 7 Desember. Agar kasus ini terang benderang, anggota Polri yang terlibat perlu diamankan terlebih dahulu untuk dilakukan pemeriksaan. Tambahnya. Gitu kan? Habis itu ada narasi tembak-menembak. Coba saya mau tanya, logikanya kita nggak usah pakai narasi, logika aja. Apa masuk akal? Coba kita pakai nurani, jangan dimulai atau berangkat dari kebencian. Kita pakai normal deh, pakai hati nurani aja. Apa dia seperti itu? Dan itu anak-anak semua, Mbak. Usianya range antara 19 sampai 26 tahun. Artinya jangankan megang senjata api, Mbak. Megang pisau aja masih gemetaran itu. Mereka mengawal karena kecintaan mereka pada Habib Rizik dan mempersembahkan jiwa dan raganya. Dan doa, itu aja. Artinya kalau sampai lebih-lebihan itu enggak. Senjatanya hanya pertolongan dari Allah aja kok. Seperti itu. Jadi saya sangat sayangkan ketika ada narasi-narasi tembak-menembak, narasi-narasi terjadi ditabrak. Ya, Mbak gimana coba? Kalau pemirsa Tagarian di jalan, dihadang gitu gimana? Apa diem aja? Ditembakin, pasti kan ada dong reaksi, apa kita tabrak aja nih, apa kita tabrak? Ada, dan itu tidak dilakukan loh, boleh dicek. Neta juga mengatakan bahwa menurut keterangan siaran pers FPI, rombongan Habib Rizik dihadang terlebih dahulu oleh orang berseragam sipil. Sebab menurut siaran pers FPI, rombongan Rizik lah yang lebih dulu dihadang sekelompok orang yang berpakaian sipil, sehingga mereka menduga akan dirampok orang tak dikenal di jalan tol, kata Neta. 6 orang anggota Front Pembela Islam atau FPI meninggal dunia ditembak polisi ketika terjadi bentrok dengan rombongan Habib Rizik Syihab di kawasan Jalan Tol Cikampek pada Senin 7 Desember 2020. Polisi mengaku adanya penyerangan terhadap petugas sehingga melakukan tindakan tegas. Tadi pagi, sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat, di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan Rizik Syihab yang dijadwalkan berlangsung hari ini pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron. Kejadian berawal saat petugas menyelidiki informasi soal pengerahan massa saat dilakukan pemeriksaan terhadap HRS di Mapolda Metro Jaya. Ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut HRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, tambahnya. Fadil mengatakan terdapat 10 orang yang melakukan penyerangan, namun setelah 6 rekannya ambruk, 4 orang sisanya melarikan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari pihak kepolisian, hanya ada kerugian materi dari sebuah kendaraan rusak karena dipepet serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut dan melakukan pengejaran terhadap pelaku. Sementara itu, Wakil Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI, Aziz Yanuar, mengatakan bahwa rombongan kendaraan yang membawa Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab dan keluarganya diadang dan ditembaki oleh orang tak dikenal atau OTK di suatu ruas jalan di Tol Jakarta pada Senin 6 Desember subuh tadi. Bahwa benar ada peristiwa pengadangan, penembakan terhadap rombongan IBHRS atau Imam Besar Habib Rizik Syihab dan keluarga serta penculikan terhadap 6 orang laskar pengawal IB. Kata Aziz seperti dilansir cnnindonesia.com pada Senin 7 Desember. Aziz menjelaskan kronologi kejadian tersebut bermula saat HRS bersama keluarganya hendak menuju acara pengajian subuh khusus keluarga inti di wilayah yang tak disebutkan namanya.
Dalam perjalanan menuju lokasi, rombongan HRS tiba-tiba diadang oleh orang tak dikenal. Ia menduga orang-orang tersebut merupakan bagian dari operasi penguntitan untuk mencelakakan Rizik. Para preman OTK yang bertugas operasi tersebut menghadang dan mengeluarkan tembakan kepada laskar pengawal keluarga, kata Aziz.